أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di Jumat sore ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-11 dari bulan Asyura, dari bulan Muharram, 11 dari bulan Muharram 1443 Hijriah. Di mana bersama-sama insyaallah kita duduk sesaat untuk mempelajari seputar syariat kita, ya, agama kita, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar akidah, ya, di mana judul yang akan kita bahas bersama adalah buah tauhid di dunia dan akhirat. Buah tauhid di dunia dan akhirat. Ya. Tauhid para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, hendaknya perkara atau masalah ataupun pembahasan yang semestinya terus kita ulang dan kita ulang, kita perhatikan dan kita perhatikan lagi. Bahasan-bahasanya hendaknya terus kita asah dan terus kita dalami. Karena ini ya, erat kaitannya dengan keselamatan seorang hamba, ya, baik di dunia demikian pula atau terkhusus di akhirat. Ini erat kaitannya dengan surga, dengan kehidupan yang hakiki, kehidupan setelah kematian. Makanya masalah tauhid ini, ya, hendaknya kita terus tambah dan kita kuatkan, ya, akidah kita, ya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akidah yang lurus, tauhid yang baik, tauhid yang bersih dari berbagai macam kotoran-kotorannya. Oleh karenanya membahas masalah tauhid, ya, hendaknya kita jangan bosan, ya, jangan pernah merasa bosan. Karena realita yang kita dapati dari sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, yang kita jadikan suri teladan yang baik. Beliau adalah seorang yang muwahhid, ya, orang yang benar-benar mewujudkan tauhid pada Allah dalam diri beliau. Dan beliau adalah orang yang mendidik para sahabatnya sebagai generasi yang paling baik, yang paling mulia, ya, di atas tauhid. Mereka adalah orang yang menimba langsung pelajaran tauhid ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terus, tidak hanya sekali dua kali, setahun dua tahun, namun bertahun-tahun sampai akhir hayat beliau, ya, sampai akhir hayat beliau. Makanya seseorang ketika dia belajar agama, ya, namun dalam masalah akidah, khususnya masalah tauhid ini masih kurang, ya, maka ini sangat disayangkan. Oleh karenanya, ya, hendaknya dia terus membaca, ya, menguatkan masalah akidahnya, masalah tauhidnya, atau masalah rukun imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan yang akan kita sampaikan, akan kita pelajari bersama pada sore hari ini insyaallah adalah seputar buah tauhid di dunia dan di akhirat, ya, buah tauhid di dunia dan akhirat. Apakah buah yang dihasilkan oleh orang yang belajar tauhid, ya, baik di dunia demikian pula di akhirat, insyaallah akan kita sampaikan. Dan
pembahasan ini insya Allah para jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, kita bagi menjadi dua pembahasan, ya. Setelah menjelaskan seputar definisi atau arti dari tauhid, ya, secara singkat, kemudian kita akan sampaikan beberapa poin penting seputar tauhid, ya. Beberapa poin penting seputar tauhid bagi yang sudah belajar, ini sebagai murajaah, sebagai bahan untuk kembali mengulang dari pelajaran-pelajaran yang mungkin dia lupa. Adapun bagi yang belum tahu, maka ini adalah ilmu baru yang insya Allah sangat bermanfaat baginya. Dan kajian ini insya Allah, ya, akan kita bagi menjadi minimal 2 atau 3 pertemuan, ya, insya Allah, ya, minimal 2 atau lebih, ya, pertemuan. Dan ini adalah pertemuan yang pertama. Ini adalah pertemuan yang pertama. Di mana pada pertemuan pertama ini, ya, pembahasan yang pertama kita sampaikan adalah seputar definisi tauhid. Ya, kita ulangi lagi definisi tauhid. Apa sih tauhid itu? Ya. Tauhid itu para jamaah azanillah wa iyyakum merupakan bentuk masdar, ya. Bahasa Arabnya tauhidun, ya, bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu, ya, wahada yuwahidu tauhidan, masdar kejaran atau kata kerja yang dibendakan, ya. Jadi ini asal katanya wahada yuwahidu tauhid, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada masdar yang wazannya seperti ini, taf'il, ya, taf'il, kabbaru yukabbiru takbir, 'azzama yu'azzimu ta'zim, sabbaha yusabbihu tasbih, dan seterusnya. Dan arti dari mentauhidkan sesuatu, ya, berarti menjadikan sesuatu itu sendirian, ya. Dia sendirian, terpisah dari sekutu dan semisalnya. Ya, kalau kita mentauhidkan sesuatu berarti kita yakini atau kita yakini dan kita jadikan sesuatu tersebut tersendiri, ya. Tidak ada yang lainnya. Ini kurang lebih seputar bahasanya. Adapun secara istilah, ya, tauhid itu artinya mengesahkan Allah dalam 3 hal. Ya, mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan secara umum biasanya ulama kita menyebutkan tauhid, ya, ketika disebutkan secara umum maka yang dimaksud adalah tauhid yang kedua, tauhid al-uluhiyah, ya. Jadi ketika disebut tauhid, ya, maka biasanya yang dimaksudkan adalah tauhid uluhiyah ketika tidak dirinci 3 pembagiannya. Apa arti tauhid uluhiyah? Berarti yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah, ya. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ifradullah bil ibadah, artinya hanya pada Allah semata ibadah itu ditujukan. Hanya pada Allah semata ibadah itu ditujukan. Nah, ini ketika disebutkan secara mutlak biasanya artinya adalah ke poin yang kedua, yaitu ke uluhiyah, ya. Karena banyak dari orang, ya, yang mungkin dia menamakan dirinya sebagai kaum muslimin, ya, mungkin KTP-nya juga tertera di situ agamanya Islam, namun ternyata dalam hal ibadah, ya, menyelewengkan atau memalingkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu syirik, ya. Dia sujud kepada Allah tapi sujud juga kepada selain Allah. Dia berdoa pada Allah tapi juga berdoa pada selain Allah. Dia rukuk pada Allah tapi rukuk juga pada selain Allah. Dia nazar ditujukan pada makhluk-makhluk tertentu, pada pohon, pada penunggu laut ini, laut itu, ya. Atau demikian pula dia berkurban tapi ditujukan kepada jin, ya, atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti dia tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, tidak menunjukkan ibadah hanya pada Allah, tapi dia melakukan kesyirikan, ya, dalam tauhidnya, ya. Jadi di tauhidnya dia tidak murni, namun ada kesyirikan. Nah, ini biasanya demikian, ya. Namun kalau kita mau rinci bahwa tauhid itu artinya adalah mengesahkan Allah, meyakini, ya, Allah itu Maha Esa dalam 3 hal, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Lalu apa hakikat dari rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Ya. Dalam hal rububiyah itu berarti meyakini bahwa Allah Ta'ala semata yang maha menciptakan.
Ya, jadi rububiyah itu artinya sifat-sifat ya khusus bagi Allah. Sifat-sifat khusus bagi Allah. Ya. Sehingga di sini ya berarti meyakini bahwa Allah Ta'ala semata yang Maha menciptakan. Kita tidak boleh meyakini ada makhluk yang bisa menciptakan. Ya, adapun fulan ya, apa dikatakan menciptakan alat ini, alat itu, ya, Marconi menciptakan radio, itu bukan menciptakan hakikatnya. Artinya adalah apa? Merubah, ya, merubah atau menemukan, merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya atau menemukan. Ya, jadi meyakini bahwa Allah Ta'ala semata yang Maha menciptakan, ya, mengatur dan memberi rezeki. Ya, demikian pula hakikat yang mengatur dan memberi rezeki hanya Allah semata. Kemudian menghidupkan dan mematikan. Yang Maha menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ketika Allah merintahkan malakul maut, ya, dan bala tentara dan malaikat yang lainnya untuk mengatur masalah ini, ya, untuk mengurusi masalah kematian, maka itu adalah hak mutlak bagi Allah. Ya. Tidak mengurangi rububiyah Allah sedikit pun. Ya. Kemudian serta yang mengatur alam semesta atau maha segala-galanya. Ya. Ini semua itu adalah hak mutlak bagi Allah. Ya, kita harus meyakini bahwasanya yang bisa melakukan itu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun makhluk, ya, mereka semuanya adalah tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ya, hakikat rububiyah berarti singkatnya meyakini Allah Maha segala-galanya. Ya, adakah keyakinan tersebut pada diri kita? Ya. Kalau ada, alhamdulillah, dan harus ada. Ya. Karena keyakinan ini, ya, bahkan ada pada orang-orang jahiliyah. Ya. Keyakinan ini ada pada orang-orang jahiliyah. Mereka adalah kaum musyrikin, orang-orang kufar. Ya. Tapi ada keyakinan seperti ini. Bahkan, ya, iblis, la'natullah alaihi, ya, bahkan iblis pun meyakini bahwa yang Maha menciptakan adalah Allah. Ya. Makanya dia mengatakan, ya, kepada Allah ketika disuruh untuk sujud dan tidak mau, apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya. Engkau ciptakan diriku dari api, sementara engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah. Ya. Ini dia meyakini bahwasanya dia tahu bahwasanya yang Maha menciptakan adalah Allah. Ya, maka kemudian bahkan iblis pun ketika bersumpah pun dengan menyebut kemuliaan Allah, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu, ya, demi keperkasaanmu. Ya, dia aja bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya iblis paham, ya, siapa yang Maha menciptakan, siapa yang Maha mengatur alam semesta. Hanya saja dia ingkar dan tahu konsekuensi dari ingkar itu, akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seumur hidupnya, ya, dipanjangkan umurnya, ya, namun kesudahannya adalah masuk ke dalam neraka, dan tugasnya adalah mencari teman-teman yang seperti dia, ya, yang kufur, yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, tidak ada kebaikan bagi seorang yang mengaku mukmin sementara orang jahiliyah itu lebih paham tentang Tuhan daripada dirinya. Ya. Makanya hati-hati, ya, tidak boleh kita meyakini, ya, bahwa ada yang bisa menciptakan, ada yang bisa mengatur alam semesta, yang Maha menghidupkan dan mematikan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh. Jadi ini rububiyah, ya. Kita harus meyakini ini. Adapun yang kedua, dalam hal uluhiyah berarti mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah. Ini yang sudah kita singgung tadi, ya. Ketika disebut tauhid, maka biasanya yang dimaksud adalah mengesahkan Allah dengan ibadah, ya. Seperti salat, sujud, ruku, doa, sumpah, nazar, kurban, ya, kurban atau menyembelih, kemudian apalagi, dan banyak ibadah-ibadah yang lainnya, ya, itu semuanya harus ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja beberapa contoh yang saya sampaikan di sini, ya, ini biasanya yang sebagian orang ada yang melakukannya bukan karena Allah, ya. Sumpah dengan menyebut selain Allah. Nazar ditujukan pada penunggu kuburan ini, kuburan itu. Ya, demikian pula kurban, ya, berkurban atau menyembelih hewan ditujukan untuk ahli kubur. Ya. Maka ini kesyirikan. Ya. Ini bukan tauhid. Ya. Jadi hendaknya kita perhatikan bagaimana, ya, sholat kita, sembelihan kita, hidup dan mati kita, ya, apakah benar-benar sudah kita tujukan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata atau ada yang lainnya. Ya, ini hendaknya kita perhatikan. Dan di sinilah kemudian terjadi peperangan
ya, terjadi permusuhan antara para nabi dan kaumnya. Ya, bukan tauhid yang pertama, bukan dalam hal rububiyah, tapi dalam hal uluhiyah. Ya, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa, demikian pula dengan beberapa para nabi sebelumnya, ya, di awal dari Nabi Nuh dan beliau ada sebagai Rasul juga alaihissalam, terjadi kesyirikan. Ya. Kemudian akhirnya beliau berdakwah di tengah kaumnya dan terus dakwah itu terus bersambung, ya, sampai pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat tabiin sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ya. Banyak dari para duat, ya, yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah hanya kepada Allah semata, tidak pada selain Allah. Ya, makanya siapa yang tidak mau beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari kaum para nabi dan rasul dahulu, ya, mereka adalah orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga adalah dalam hal asma wa sifat, berarti mengesahkan Allah, ya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwasanya Allah itu meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa ada takwilan, ya, tanpa ditakwilkan makna kepada makna yang lainnya. Istawa, ya, artinya Allah itu maha tinggi, ya, bukan istawa artinya istawula, ya, artinya menguasai, ya, itu namanya ditakwilkan, ya. Kemudian tanpa ditakyifkan itu berarti tanpa bagaimanakan, ya. Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir, ya, ke langit dunia, maka kita tidak tahu bagaimana tata cara turunnya, ya. Maka ini tidak boleh ditakyifkan bahwa turunnya Allah itu adalah seperti turunnya makhluk, ya, seperti turunnya seorang dari mimbar dan sebagainya. Ini tidak boleh, ya. Atau dita'til, itu diingkari, ya, sebagainya atau seluruhnya, maka tidak boleh nama-nama dan sifat Allah seperti itu kan. Atau ditashbih, ya, diserupakan, ya, bahwasanya Allah itu dalam hal tertentu, ya, sama seperti makhluk, atau makhluk dalam hal tertentu diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak boleh. Nah, untuk poin yang ketiga ini memang butuh waktu tersendiri kalau kita ingin mendalaminya. Nah, tiga hal ini, para jamaah azanillahu wa iyyakum, tiga hal di atas merupakan tiga macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa secara umum ketika disebutkan tauhid, maka yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah. Karena ini adalah tauhid yang begitu penting, ya, meskipun satu sama lain saling berhubungan tentu saja. Nah, kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada catatan penting. Ada beberapa catatan penting, ya, sebelum kita membahas buah tauhid di dunia dan akhirat. Dan catatan ini ada beberapa yang sekiranya kita pelajari lebih lanjut maka akan panjang, ya. Namun kita sampaikan secara singkat. Yang pertama adalah seputar pembagian tauhid. Pembagian tauhid, ya, pembagian tersebut, ya, merupakan hasil istiqra atau proses belajar secara mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Bukan istilah baru yang muncul pada akhir-akhir ini. Ya, ini bukan istilah yang baru kemarin, ya, baru abad ini atau abad 10 Hijriah, tidak, ya. Dan ini pun bukan sesuatu yang kemudian dikatakan ini adalah pembagian bid'ah, ya, tidak. Ya, banyak ulama menjelaskan ini bukan termasuk bid'ah dalam agama. Ini ibaratnya seperti adanya istilah fikih, ya, istilah ibadah, ada istilah ilmu usul fikih, ya, dan ada cabang-cabang ilmu yang lainnya, ya, ada nahwu, ada sharaf, ya. Itu bukan termasuk dari bid'ah dalam agama. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, ya, maka tidak lepas dari tauhid tersebut, ya. Dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas, ya, kalau kita mendalami, ya, maka akan masuk, ya, bisa jadi ke tauhid rububiyah, bisa jadi ke uluhiyah ataupun al-asma wa sifat. Dan di antara ulama yang telah menyebutkan masalah ini, ya, ini yang dengan penamaan yang sharih, ya, yang jelas, ya, di antaranya ada
banyak ulama, ada Ibnu Battah, ya, ada juga Ibnu Mandah, ada Imam Al-Asbahani, ya, demikian pula ada Ibnu Jarir Al-Tabari, ada Az-Zabiri, ada Al-Jurjani, ada Ibnu Manzur, ya, ada Ibnu Abil Is Al-Hanafi, demikian pula termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah, As-San'ani, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan banyak ulama-ulama yang lainnya, ya, yang menjelaskan masalah ini. Jadi, ya, tidak tepat ketika dikatakan bahwa ini adalah termasuk bid'ah dalam agama, ya, pembagian yang bid'ah. Ini tidak benar. Kiranya istilah ini tidak ada, maka kembali bahwasanya ayat Al-Quran dan hadis itu kembali kepada tiga hal tersebut. Ya. Kemudian, kedudukan dan kemuliaan tauhid. Ya, kedudukan dan kemuliaan tauhid. Ya. Al-Quran dan hadis, ya, berisi banyak pembahasan seputar tauhid. Ya. Sering didapati Allah disifati dengan esa, wahid atau ahad. Ya. Sebagaimana qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Demikian pula di ayat yang lain Allah mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Demikian pula wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Ya. Sering disebutkan wahid lebih dari 25 kali. Ya. Jadi banyak. Ya. Bahkan ketika disebutkan ibadah, bagaimana nanti akan kita sampaikan, maka itu maksudnya adalah tauhid ini. Ya. Sebaliknya Al-Quran dan hadis banyak menyebutkan bahaya syirik yang merupakan lawan dari tauhid. Ya. Ayat-ayat Al-Quran demikian pula hadis, ya, menunjukkan keutamaan dari tauhid ini. Demikian pula di satu sisi, ya, Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan tentang bahaya dari kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah berarti lawannya orang yang menyekutukan Allah, ya, berbuat syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kita dapat temukan, ya, di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga tauhid, ya, ini memiliki kedudukan dan kemuliaan yang begitu tinggi, ya, kedudukan yang begitu tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun, ya, dituntut untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin yang ketiga di antara catatan penting seputar tauhid, bahwa tauhid itu adalah asas ibadah dan tujuan manusia diciptakan. Tauhid adalah asas ibadah dan tujuan manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah. Ini bukan sekedar ibadah yang penting selesai, tidak. Ya. Namun maknanya adalah illa liyuwahhidun, melainkan agar mereka mentauhidkanku, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ya, di dalam riwayat beliau, ya, beliau mengatakan bahwa kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'nahu at-tauhid. Segala ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid, ya. Nah, ini ketika ada kata-kata illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah padaku, maksudnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, dan beribadahlah pada Allah, maksudnya dan tauhidkanlah Allah, ya, dan tujukan ibadah itu hanya pada Allah semata, ya. Nah ini menunjukkan, ya, pentingnya dari tauhid, ya, bahwa tauhid adalah asas ibadah, ya, dan tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, ya, dengan mentauhidkannya. Makanya kalau kita beribadah masih ada kesyirikan ini, berarti, ya, kita belum benar-benar beribadah pada Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Makanya perlu diluruskan dan terus dibenahi sampai benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian poin selanjutnya, tauhid itu adalah hak Allah yang paling besar. Makanya kita harus perhatian juga, harus sangat perhatian dengan masalah ini, ya. Sekali lagi, harus sangat perhatian dengan masalah tauhid. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa itu hak Allah atas hambanya? Ya. Mu'ad menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Ketika mendengar hal tersebut, akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a." Sungguhnya hak Allah atas hambanya adalah
Itu hak Allah yang harus ditunaikan, dilaksanakan oleh hambanya adalah beribadah kepadanya semata, ya, dan tidak, ya, ini ada kekurangan, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, jadi beribadah pada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini menunjukkan pentingnya, ya, ibadah tauhid ini. Ya, ini adalah hak Allah yang paling besar. Ya, jadi hal yang terus kita wujudkan, ya, untuk kita tunaikan pada Allah Subhanahu wa taala adalah merealisasikan tauhid dengan sempurna, ya. Atau dengan kata lain menyempurnakan tauhid, ya. Benar-benar kita mentauhidkan Allah, dan kita tidak bisa benar-benar mentauhidkan Allah kecuali dengan terus mempelajarinya, ya, mempelajari seputar tauhid, sebagaimana penting juga mempelajari seputar kesyirikan, ya, supaya kita bisa menjauhi kesyirikan, ya. Sekali lagi ini ada kekurangan tidak, ya, terjemahan ada kekurangan tidak. Kemudian poin yang kelima, tauhid merupakan dakwah para nabi dan rasul, ya. Tauhid merupakan dakwah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh, ya, atau sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, ya. Jadi ini yang diserukan oleh setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus agar beribadah kepada Allah semata. Ini artinya mentauhidkan Allah. Ingat tadi kaidah dari Ibnu Abbas ketika disebutkan ibadah di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Ya. Apa saja dari ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid, ya, mentauhidkan Allah. Jadi pertama adalah beribadah pada Allah semata, kemudian wajtanibut taghut dan jauhilah taghut. Taghut adalah segala yang diibadahi dari selain Allah. Ya, segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah itu disebut dengan taghut. Ya, itu disebut sebagai taghut. Nah, makanya kalau beribadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya, lawannya adalah beribadah hanya pada Allah semata. Nah, ini yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya. Makanya dahulu di zaman Nabi Adam, ya, alaihissalam, sampai zaman Nabi Nuh, ya, yang sebanyak 10 generasi, yaitu mereka adalah tauhid, ya. Mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya baru di zaman Nabi Nuh, ya, terjadilah kesyirikan, ya. Sebabnya adalah berlebihan atau sikap berlebihan, ya, terhadap orang-orang soleh. Nah, hati-hati terhadap orang soleh. Sesoleh-solehnya orang tidak boleh diibadahi. Sesoleh-solehnya orang tidak bisa mengampuni dosa. Sesoleh-solehnya orang tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Ya, sesoleh-solehnya orang, ya, tidak boleh ditujukan satupun ibadah padanya. Ya, makanya hati-hati. Ya, hatta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun kita tidak boleh beribadah pada beliau. Ya, padahal beliau adalah, ya, Rasul mulia, utusan dari kalangan manusia. Ya, sebaik-baik manusia, kita tetap tidak boleh beribadah kepada beliau. Ya, tentu saja kalau beribadah dengan beliau tidak boleh, dengan orang-orang selain beliau tentu saja lebih tidak boleh lagi. Ya. Kemudian poin yang keenam, tauhid tujuan dakwah yang paling agung. Ya. Jadi dakwah pada tauhid itu adalah dakwah yang paling agung. Dan seorang ketika berdakwah, ya, tujuannya adalah agar manusia itu beribadah pada Allah semata, ya. Dan ini yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Ya. Kalau kita kupas ayatnya banyak, ya, banyak seputar ini, ya, banyak seputar ini menjelaskan nabi dan rasul dahulu, ya, bahwa mereka berdakwah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini merupakan dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalam. Ya. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tauhid saat di Mekah dan dilanjutkan hingga akhir hayat beliau. Ya. Di Mekah selama 13 tahun, ya, kurang lebih beliau terus mengokohkan pondasi akidah, pondasi tauhid para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.
ya, yang awalnya sebagian dari mereka ada yang beribadah pada selain Allah, ya, kemudian disampaikan ibadah itu hanya pada Allah semata. Yang sebelumnya dari mereka itu ada yang beribadah, ya, kepada Tuhan satu yang di atas dan Tuhan-Tuhan yang lainnya yang di bawah. Maka Rasul sampaikan bahwa Tuhan-Tuhan yang lainnya yang di bawah itu hendaknya disingkirkan, yang kemudian beribadah hanya kepada Tuhan yang satu yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang setelah Fathu Makkah akhirnya berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah atau di Masjidil Haram, ya, berhala-berhala yang kurang lebih atau yang jumlahnya 360 berhala yang ada di dalam Masjidil Haram dan sekelilingnya dan sekitarnya, itu kemudian dihancurkan karena itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tahu kemudian ayat-ayat yang Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau di Mekkah sebelum beliau hijrah, ya. Sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, maka ayat-ayat berkaitan dengan peribadatan pada Allah, ya, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, ya, tentang azab di neraka, tentang nikmat di dalam surga. Nah, ini yang kita dapatkan karena itu berkaitan dengan masalah akidah, ya, masalah keyakinan, masalah keimanan, dan tauhid ini masalah keyakinan, masalah keimanan, ya, beribadah hanya pada Allah semata. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat beliau atau ketika beliau hijrah pun terus seperti itu, ya, didakwahkan tauhid, ya, sampai di akhir hayat beliau pernah ketika sakit, ya, yang membawa beliau pada kematian, ya, sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menutup wajah beliau dengan kain, ya, yang kemudian sesekali beliau buka. Nah, ketika buka beliau menyampaikan kalimatnya yang kemudian akhirnya sampai pada kita, ya. Kalimat beliau adalah la'natullah 'alal yahud wan nasara, ya. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka, ya, menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat sholat, sebagai masjid, ya, tempat ibadah. Nah, ini perkara akidah, perkara tauhid, ya. Karena itu, ya, ketika seorang beribadah, ya, pada selain Allah atau kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah seperti sholat dan sebagainya, ini bisa membawa kepada kesyirikan, ya, rentan pada kesyirikan, dan syirik ini adalah lawan tauhid, ya, lawan tauhid, ya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau ketika sakit pun yang beliau sampaikan adalah masalah akidah, masalah tauhid. Demikian pula pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mulia, ya, saat beliau berdakwah ke Yaman, ya, sebelum berangkat ke kota Yaman, agar memulai dengan tauhid, ya. Fal innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau ini wahai Mu'adz akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, ya. Wal takun awwala ma tad'uhu ilaihim, ya. Awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan, engkau dakwahkan pada mereka adalah persaksian, ya, bahwa tiada Tuhan, tiada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Dalam sebuah riwayat, ila an yuwahhiduhu, ya. Dan yang pertama kali engkau sampaikan pada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini dakwah, ya, yang sesungguhnya yang kalau kita belajar agama, ya, maka ini tidak boleh lewat dari kita, ya. Makanya ketika kita mengetahui ada seorang ustadz yang masya Allah semangat dalam mengajarkan tauhid, ya, dalam masalah akidah, bahaya syirik, keutamaan tauhid, ya, maka hendaknya kita semangat untuk duduk, ya, bersama beliau, ya, untuk menimba ilmu dari beliau, ya, karena ini adalah dakwah para nabi dan rasul, ya, dakwah dari para nabi dan rasul, ya. Makanya seorang yang belajar agama, ya, namun tidak paham masalah akidah, tidak paham masalah tauhid, ya, maka ini adalah mengerikan, ya. Maka ini adalah mengerikan. Karena tauhid ini sangat sangat penting, ya, dalam kehidupan seorang hamba, ya. Poin selanjutnya, tauhid merupakan hajat terbesar manusia, ya. Hajat di sini artinya kebutuhan manusia yang paling besar adalah tauhid, ya. Ini saya bawakan ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, yang tidak saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab, tidak ada
tulisannya di sini, namun saya sampaikan terjemahannya. Ya. Beliau Ibnu Qayyim mengatakan, "I'lam anna hajatul 'abdi ila an ya'budallaha wahdahu la yusyriku bi syai'an fi mahabbatihi wala fi khawfihi wala fi raja'ihi wala fi tawakkuli 'alaihi wala fil amali lahu wala fil halafi bihi wala fil nadri lahu wala fil khudu'i lahu wala fit tazalluli wa ta'zimi wa sujudi wa taqarrub a'zamu min hajatil jasad ila ruhihi wal 'aini ila nuriha ya bal laisa li hadhil hajah nadhir tuqasu bih." Ketahuilah, kata beliau, bahwa butuhnya hamba ya, kepada peribadatan pada Allah semata, kemudian dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya, dalam mencintai Allah, ya, dalam takut padanya, berharap padanya, tawakal padanya, beramal hanya padanya, demikian pula dalam hal bersumpah, nazar, tunduk, ya, kemudian dalam hal patuh, ya, dalam hal ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sujud dan mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah apapun, itu a'zam, ya. Kebutuhan hamba kepada itu semua itu lebih besar daripada hajatnya atau butuhnya jasad pada ruh ini. Ya, ruh kalau tidak ada jasad meninggal dunia, ya. Kalau meninggal dunia sudah selesai, ya. Namun kalau tidak ada tauhid, ya, ini bisa berakibat fatal kepada masuk ke dalam neraka, ya. Demikian pula ini lebih besar ya daripada hajat mata terhadap cahaya. Ya, bahkan hajat ini ya, kebutuhan tersebut, kebutuhan hamba kepada tauhid itu ya tidak ada permisalan yang bisa dikiaskan ya. Menunjukkan sangat-sangat besar ya kebutuhan hamba kepada tauhid pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian beliau mengatakan, fa inna haqiqatal abdi ruhahu wa qalbuhu wala salaha laha illa bi ilahi alladzi la ilaha illahu. Nah, karena hakikat dari seorang hamba itu baik ruh, demikian pula hatinya, ya, dan tidak ada kebaikan bagi semua itu ya, kecuali dengan izin ya, atau pertolongan dari Tuhannya, ya, dari Allah. Yang mana tiada sesembahan yang hak melainkan hanya Ia semata. Ya. Jadi orang kalau punya jiwa, punya hati, ya, atau punya badan dan yang lainnya, ya tentu saja dia tidak akan mendapatkan hakikat dari kebahagiaan yang sesungguhnya, ya, hakikat dari kenyamanan, ketentraman dan sebagainya, kecuali dengan apa? Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Fala tatma'innu fid dunya illa bidzikrihi, ya, di mana jiwa ini tidak akan tenang ya di dunia ini tidak akan tenang kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala salaha laha illa bimahabbatiha wa 'ubudiyatiha lahu. Ya, dan tidak ada kebaikan bagi hati, bagi jiwa melainkan jiwa tersebut mencintai Allah dan menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridahu wa ikramuhu laha. Demikian pula ya, tidak ada kebaikan bagi jiwa, bagi diri melainkan dengan keridhaan dari Allah ya, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa tersebut. Nah, jadi kalau tidak ada tauhid, ya sudah, itu berarti tempatnya adalah di dalam neraka. Ya, tidak ada tauhid, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Makanya, ya, seorang itu sangat butuh kepada tauhid, melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Ya, makan dan minum ketika dia tidak makan dan minum atau kehilangan makan dan minum, maka paling akhir ya, paling polnya dia meninggal dunia. Ya. Namun kalau jiwanya tidak ada tauhid, ya, maka kesudahannya adalah ke dalam neraka. Ya. Ini menunjukkan keutamaan pentingnya ya dari tauhid, bahwa hajat manusia pada tauhid itu sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Makanya sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa orang tidak mengapa dia tidak memiliki dunia, tapi jangan sampai dia tidak memiliki agama, itu tidak memiliki tauhid. Ya. Kemudian poin yang ke-8, tauhid adalah rahasia di balik penciptaan, ya, perintah, kitab-kitab dan syariat-syariat. Ya. Jadi maksudnya bagaimana? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, rahasia di balik penciptaan, perintah, diturunkannya kitab-kitab, dibuatnya syariat-syariat, adanya pahala dan hukuman adalah pada kalimat berikut. Hanya kepadamu semata kami beribadah dan hanya kepadamu semata kami meminta pertolongan.
Ya, keduanya merupakan poros penghambaan dan tauhid. Ya, apa ini maksudnya? Ya, bahwa diturunkannya kitab-kitab, ya, demikian pula diciptakannya manusia, diadakannya perintah, dibuatkannya oleh Allah syariat-syariat, ya. Itu semuanya, ya, tujuannya adalah untuk mewujudkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu semata kami beribadah dan hanya kepadamu semata kami mohon pertolongan. Ini kalimat yang sering kita baca sehari minimal sebanyak 17 kali, ya, dalam salat wajib kita. Ya. Belum lagi ditambah salat-salat sunnah. Ya, tinggal dia hitung lagi berapa kali. Kalau seandainya dia rutin 12 rakaat berarti 17 tambah 12. Belum lagi ketika dia mungkin rajin salat malam sebanyak 11 rakaat tinggal ditambah saja. Ya, 17 tambah 12 tambah 11. Belum lagi kalau dia datang ke masjid untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, kalau dia rutin 5 kali, ya, berarti sudah 10 kali. Ya, 2 rakaat berarti 10 kali. Ya, belum lagi kalau dia mungkin sholat duha 2 kali saja, ya, maka ditambah 2 kali. Nah, kalimat yang sering diucapkan oleh lisan. Tapi banyak dari kaum muslimin, banyak dari manusia yang tidak memahami sehingga tidak mewujudkannya. Ya, karena hakikat dari iyyaka na'budu hanya kepadamu kami, hanya kepadamu semata. Ya, semata ini berarti hanya, ya, atau semata ini berarti ya satu saja. Ya, kita batasi bahwasanya ibadah itu hanya pada Allah. Hanya padamu semata kami beribadah. Ya, berarti ibadah apa saja tidak boleh ditujukan kecuali hanya pada Allah. Di antaranya apa? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu semata kami memohon atau meminta pertolongan. Nah, memohon pertolongan, minta pertolongan dalam hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, ya, maka ia ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh kepada hamba. Ya, adapun meminta pertolongan dalam hal yang memang hamba bisa melakukannya, maka tidak mengapa, ya. Secara umum tidak mengapa. Minta tolong diambilkan ini, diambilkan itu. Ini termasuk minta pertolongan. Atau demikian pula orang yang jatuh atau mungkin kecelakaan atau mungkin tenggelam, minta pertolongan, ya. Maka ini tentu tidak mengapa, ya. Tapi dalam hal-hal yang bisa melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala semata, maka memohon pertolongan, ya, mohon bantuan hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Atau meminta hal-hal yang memang sudah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Meminta kesembuhan, meminta kesehatan, meminta rezeki yang berkah, ya, dan lain sebagainya, maka itu hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ketika hamba benar-benar memahami, maka dia tidak akan sujud pada selain Allah. Dia tidak akan rukuk, ya, kepada selain Allah. Dia tidak akan menunjukkan doanya kecuali hanya pada Allah semata. Dia tidak akan bersumpah pada selain Allah. Dia tidak akan bernazar pada selain Allah. Nah, intinya dia tidak akan beribadah kepada selain Allah. Ibadahnya hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia di balik penciptaan perintah kitab-kitab dan syariat-syariat yang ada itu adalah kembali kepada tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu, ya, terangkum dalam firman Allah yang sering kita baca, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ada di dalam surat Al-Fatihah, ya. Nah, itu para jamaah sekalian azanillahu iyyakum, ya, beberapa catatan penting seputar tauhid, ya. Selanjutnya kita akan membahas, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa saja. Insya Allah sisanya kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, insya Allah, ya. Buah tauhid di dunia dan akhirat. Apa buah yang dihasilkan? Ya? Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Apa keuntungannya? Pertama, tauhid ini mengokohkan fondasi iman dan ruh ibadah. Ya. Di situ saya tulis tauhid yang kuat membuahkan keimanan kokoh dari dasarnya dan menjadikan ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid, ya, tanpa iman, tauhid akan runtuh dan ibadah
Saya ulangi, iman tanpa tauhid, ya, iman tanpa tauhid, ya, akan runtuh. Ya, jadi kalau orang iman tidak ada tauhidnya, bagaimana dia bisa beriman tanpa ada tauhid? Ya, makanya akan runtuh keimanannya. Dan ibadah tanpa tauhid akan tertolak. Ya. Ibadah tanpa tauhid itu akan tertolak. Allah tidak akan menerima hamba yang ibadah tapi tidak ada tauhid pada dirinya. Ya. Makanya tauhid ini membuahkan kekuatan, kekokohan, ya, fondasi keimanan. Demikian pula ruh, ini merupakan ruh, ya, akan mengokohkan ruh ibadah. Ya. Karena ya, sebagaimana kita ketahui para jamaah azanillahu wa iyyakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat yang sering kita dengar atau insyaallah pun sering kita baca, dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Nah, ikhlas ini artinya dia menunjukkan ibadahnya hanya pada Allah, mengharap wajah Allah semata. Ada tauhid di situ, ya. Ada tauhid di situ. Hanya saja tauhid ini masih lebih umum daripada ikhlas, ya. Karena tauhid mencakup rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ya. Adapun ikhlas dalam ibadah, ya, dalam beramal, berarti dia menunjukkan amalannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, itu hakikat dari tauhid rububiyah, ya. Bahwa tauhid rububiyah adalah, ya, seorang hamba mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam segala ibadah. Nah, kalau orang dia beribadah pada Allah tapi tidak ada tauhid, tidak ada ikhlas, apa faedahnya? Allah tidak akan menerimanya. Ya. Jadi hendaknya kita jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Ya. Janganlah kita tertipu dengan banyaknya amalan-amalan sunnah, banyaknya amalan-amalan ibadah sekiranya tidak didasari dengan tauhid ini. Ya. Ruh ibadah akan hilang. Ya. Ruh ibadah akan hilang. Makanya di zaman yang luar biasa fitnahnya sekarang ini, ya, banyak orang tergoda ketika melakukan ibadah tertentu, kemudian, ya, dia menunjukkan, ya, dunia dengan ibadahnya, ingin dipuji, ingin terkenal, ingin disebut sebagai pahlawan, ingin disebut sebagai dermawan, ingin disebut sebagai orang yang mungkin alim, ingin disebut sebagai orang yang demikian, ya, ingin disebut sebagai Pak Haji karena ibadahnya, ingin disebut sebagai Pak Umrah dalam umrahnya, ya, saja tidak ada, ya. Nah, ini banyak di tengah manusia, ya, seperti ini. Ini tidak ada tauhid, tidak ada ikhlas di dalamnya. Ini bisa merusak, ya, merusak dari ibadah yang dia kerjakan, ya. Makanya ketika seorang dia benar-benar memahami tauhid dan mengamalkannya, maka akan kuatlah fondasi keimanannya, ya, akan kokoh, dan dia akan mendapatkan ruh dari ibadah itu, ya, bahwa ibadah itu benar-benar lillahi ta'ala, ya, benar-benar lillahi ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, ikhlasul dini lillah huwa dinul ladzi la yaqballahu siwahu. Mengikhlaskan agama ini, ya, menunjukkan ibadah agama ini lillah, hanya pada Allah, ya. Tauhidnya itu juga hanya pada Allah semata, ya. Ini merupakan agama yang Allah tidak akan menerima agama melainkan agama itu saja, ya. Jadi agama yang akan diterima oleh Allah adalah agama yang ada padanya keikhlasan. Ada agama yang ada padanya tauhid, ya. Bahwa ladzi ba'atsa bihil awwalina wal akhirina minar rusul, ya. Dan agama tersebut adalah agama yang Allah turunkan, ya, kepada para nabi dan rasul, ya, dari dahulu sampai rasul terakhir. Wa unzila bihi jami'ul kutub, ya. Dan itu adalah agama yang kemudian diturunkan kitab-kitab, ya. Wattafaqa alaihi a'immatu ahlil iman, yang disepakati oleh para imam, ya, dari kalangan kaum muslimin. Wa hadza huwa khulasatu ad-da'wah an-nabawiyah wa huwa qutbul Qur'an alladzi taduru alaihi rahahu. Ini adalah, ya, adalah ringkasan, ya, atau intisari dari dakwah Nabi. Itu dakwah pada tauhid, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah. Tadi sudah kita sampaikan, ya, bahwa setiap rasul, ya, yang diutus untuk umat-umat tertentu itu, ya, adalah untuk menyerukan beribadahlah hanya kepada Allah semata, ya. Dan ini merupakan, ya, poros dari
Al-Qur'anul Karim, kata beliau. Ya. Al-Qur'anul Karim ya, berisi banyak seputar tauhid. Ya. Apa faedahnya ketika seorang dia seandainya belajar Al-Quran, menguasai Al-Quran, ya dia mengetahui bagaimana kisah-kisah dari para nabi dan rasul dahulu. Ya, demikian pula dia mengetahui ibadah-ibadah yang disampaikan di dalamnya. Tapi secara tauhid kosong, ya, secara tauhid kosong, ya, maka ini tidak ada faedahnya. Ya, karena ibadah itu akan diterima ya, ketika dia ya menguatkan atau yaitu mendatangkan atau membawakan tauhid ya, atau ikhlas dalam ibadahnya. Yang kedua, buah tauhid yang kedua adalah selamat dari segala kesyirikan. Dan ini adalah sesuatu yang azim, sesuatu yang besar. Ya. Selamat dari segala bentuk kesyirikan. Orang yang paham masalah tauhid, ya, kemudian dia mengamalkannya, biiznillah dengan izin Allah, dia akan selamat dari segala kesyirikan. Dan selamat dari segala kesyirikan merupakan keselamatan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan, "Inna akhwaf ma akhafu 'alaikum asyirk al-asghar." Ya. Sesungguhnya sesuatu yang aku paling khawatirkan terjadi atau menimpa kalian adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Ini dikhawatirkan terjadi ya pada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, syirik kecil saja dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi kalau itu adalah syirik besar ya. Dan syirik kecil ini diantaranya adalah riya. Nah, ini riya, beribadah tujuannya ingin dipuji, yang mendapatkan pujian, yang mendapatkan dunia ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ya adalah nabi yang terjaga dari kesyirikan ya. Nabi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti ajarannya ya. Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku ya dari beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung ya. Padahal beliau adalah orang yang paling kokoh dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima ya, walam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasara, namun dia adalah seorang yang hanif, ya, orang yang muslim dan bukan termasuk orang yang syirik. Ya. Hanif artinya dia berarti di atas tauhid, ya, dekat kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Ya. Itu dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau masih saja, ya, meskipun sudah dipuji oleh Allah dan beliau adalah seorang nabi, ya, masih saja ya, seorang rasul masih saja berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan. Ya, maka di antara ulama yang mengatakan fama ya'manu ya minasyirki ba'da Ibrahim. Lalu siapa yang berani merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim saja berdoa pada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Ya, apa kita kemudian merasa kita aman dari kesyirikan? Ya, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, syirik itu banyak bentuknya, banyak macamnya. Bisa jadi seseorang kemudian terjerumus ke dalamnya kalau dia tidak mempelajarinya. Saya tulis di sini, ya, memahami tauhid dan lawannya, itu lawan dari tauhid adalah syirik, membuahkan keselamatan dari berbagai kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Ya. Keselamatan dari kesyirikan di dunia merupakan modal besar untuk selamat di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi buah dari kesyirikan, bahkan ini adalah buah yang begitu agung, seorang itu akan selamat dari kesyirikan. Ya, sungguh nikmat hati seorang hamba yang benar-benar mengesahkan Allah. Dan sungguh sengsara hati seorang hamba yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ya dimudahkan untuk senantiasa mengesahkan Allah, ya. Untuk senantiasa mentauhidkan Allah ya, hingga ajal datang pada kita. Allahumma amin. Poin yang ketiga. Di antara buah tauhid itu para jamaah azanillahu wa iyyakum adalah kemenangan atas musuh dan kekuasaan di atas muka bumi. Ya. Jadi kemenangan yang sesungguhnya dan kekuasaan di atas muka bumi itu ya hanya diberikan pada
orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika masih ada kesyirikan, masih ada kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberikan kekuasaan pada mereka. Ya. Nah, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Nur ayat ke-55. Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Apa artinya? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh. Ya, beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, ya. Dan beramal saleh yang ikhlas, yang dengan tauhid, dengan ikhlas, tanpa ada kesyirikan, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah janjikan? Ya. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Ya. Bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ya, orang-orang dulu berkuasa dengan tauhid, ya. Dan orang ketika benar-benar mentauhidkan Allah, ya, maka akan berkuasa mereka insyaallah, ya. Jadi kekuasaan ini adalah hadiah dari Allah, ya. Yang kita perjuangkan itu bagaimana rakyat paham tauhid. Ya, yang kita perjuangkan itu adalah bagaimana kita meninggal dunia di atas tauhid. Ya, meninggal dunia di atas tauhid maka insyaallah surga. Ya, tapi meninggal dunia memiliki kekuasaan tapi tidak ada tauhid, ya, maka neraka kesudahannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya. Maka yang kita sibukkan adalah apa? Mendidik diri kita, yang mendidik umat, yang kita sampaikan pada keluarga agar beribadah itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh digantungkan hati ini pada selain Allah. Tidak boleh hati kita ini digantungkan pada jin, pada syaitan, pada jimat-jimat, ya, kepada keris, pada gaman, kepada benda-benda tertentu. Ini tidak boleh. Ya, gantungkan hati kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya, ya. Kemudian kelanjutannya, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Ya. Dan sungguh dia, yaitu Allah, akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Agamanya akan dikokohkan, dikuatkan. Ya. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya. Dan dia benar-benar, yaitu Allah, akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, dalam keadaan aman. Nah ini ya, tauhid membawa kepada keamanan. Ya. Orang yang bertauhid pada Allah, ya, dia akan merasa aman, ya, karena dia memiliki Rabb yang maha segala-galanya, yang tidak bisa menandinginya, ya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagaimana kita tidak merasa nyaman dan aman, ya, kita memiliki Allah yang maha segala-galanya, ya. Makanya orang yang mentauhidkan Allah, ya, dia adalah orang yang pemberani. Orang yang mantap keimanannya, kekuatannya, ya, kekuatan imannya. Kemudian ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Nah ini, ya. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Nah ini beribadah pada Allah semata berarti tauhid, ya. Tidak menyekutukan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun berarti tauhid, ya. Jauh dari kesyirikan. Nah, ini keadaan mereka seperti ini, ya. Dengan syarat apa tadi? Tauhid, ya. Sebaliknya, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, ya. Orang-orang yang keluar dari dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya para jamaah azanillahu wa iyyakum, ayat ini yang sering dibawakan oleh para ulama, ya, berkaitan dengan masalah janji Allah bagi orang yang mentauhidkan Allah, ya, ketika mereka benar-benar mengesahkan Allah, tidak berbuat kesyirikan pada selain Allah, maka Allah akan berikan kekuasaan pada mereka, ya. Kita melihat di tengah-tengah kita kaum muslimin yang lemah, kaum muslimin yang
mudah terombang-ambing, ya, sampai-sampai Rasulullah SAW pun telah memprediksi, telah menjelaskan, ya masalah ini, ya, tada'a alaikum sairul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha, ya, bahwa saya umat-umat ini siap mencabik-cabik kalian, ya, sebagaimana orang yang mau makan itu berkumpul untuk menyantap makanan yang ada di nampan, ya. Ini keadaan kita sekarang ini. Makanya kemudian para sahabat bertanya, apakah nanti pada saat itu mereka sedikit, wahai Rasulullah, awamin qillah ya Rasulullah, apakah sedikit, ya. Kemudian Rasul mengatakan, la, ya, walakinnakum katsir, ya, kalian banyak nanti, ya. Lakin nakum gusa ka gusa isail. Akan tapi kalian, ya, meskipun banyak tapi seperti buih di lautan, mudah terombang-ambing ke sana kemari tanpa memiliki prinsip yang mengokohkannya, ya. Makanya kalau seorang muslim dia berpegang dengan prinsip Islam yang benar-benar, ya, sesungguhnya, maka dia tidak mudah terombang-ambing, ya, ke sana dan kemari, ya. Dia bahkan bisa jadi nyawa taruhannya dia tidak peduli, ya. Makanya kita perhatikan sejak umat-umat dahulu, ya, sampai nyawa taruhannya karena mempertahankan apa? Agamanya. Ya, datang akhirnya zaman-zaman yang agama bisa dibeli dengan, ya, dibeli dengan hanya beberapa ribu rupiah saja. Dengan makanan ini, dengan makanan itu berubah agama menjadi agama yang lainnya. Allahul musta'an. Ini menunjukkan, ya, kelemahan agama dari bagian dari kaum muslimin. Makanya para jamaah azanillahu wa iyyakum, kita terus berusaha untuk mengokohkan keyakinan kita, keimanan kita, tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekiranya memang ajal sampai pada kita, maka meninggal dunia di atas tauhid adalah segala-galanya, ya. Meninggal dunia di atas tauhid adalah segala-galanya. Karena itu adalah, ya, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini kita sampaikan, kita berhenti pada poin ketiga dulu, ya. Insyaallah poin keempat dan selanjutnya kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya insyaallah, ya. Ahad pertama dari bulan depan insyaallah, Jumat pertama, ya, Jumat pertama dari pekan depan insyaallah. Ini bisa disampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Saya kembalikan kepada saudara kita Abu Rumaisa. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bagi akhwan dan akhwat yang punya pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui chat box. Bagi yang ingin bertanya secara privat bisa disampaikan ke Saifuddin Abu Rumaisa. Sekedar info, alhamdulillah kajian kita sudah aktif lagi. Yang ingin memperbaiki dan memperdalam bacaan Al-Quran bisa bergabung di malam Sabtu ba'da maghrib insyaallah sampai selesai. Dan untuk Ahad malam ada kajian tafsir Juz Ammah, dan Selasa malam ada kajian Arba'in Nawawi, dan untuk Kamis malam insyaallah ada kajian Riyadhus Shalihin. Syukran jazakallahu khairan atas semuanya. Dan ini ada pertanyaan masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Apakah syukuran dengan bersedekah setelah sembuh dari sakit termasuk ibadah yang diterima? Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah syukuran, ya? Syukuran setelah sembuh dari penyakit termasuk dari ibadah yang diterima, ya. Jika maksudnya adalah orang yang sakit kemudian dia sembuh, setelah sembuh dia memberikan hadiah, ya, sebagai ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kanan kirinya, ya. Sesekali dia seperti itu, ya, tidak dirutinkan, maka insya Allah tidak mengapa. Ini adalah ibadah insya Allah yang baik, ya. Maksudnya, ya, apabila maksudnya adalah dia setelah sembuh, ya, kemudian
mengundang-undang kanan dan kiri untuk datang ke rumahnya, ya, dan dia rutinkan terus seperti itu, maka ini dikhawatirkan termasuk perkara yang tidak ada tuntunannya dalam agama, ya. Jadi tinggal dilihat bagaimana dia mengerjakan dari hal tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ada pertanyaan masuk lagi, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Apakah sungkem kepada orang yang lebih tua dengan niat penghormatan termasuk ruku kepada makhluk? Barakallahu fiik Ustadz. Jazakallahu khairan. Sungkem, ya. Sungkem itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau gini, pernah ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, ketika aku bertemu dengan sahabatku, ya, bolehkah aku menunduk, ya, menunduk, jadi seperti rukuk seperti itu, ya. Maka Rasulullah SAW lah, tidak boleh, ya. Kemudian bolehkah aku salam kalau tidak salah, ya maka tidak mengapa, ya. Menyalami boleh, ya, mengucapkan salam boleh, itu ada bertemu, ya. Adapun rukuk, ya, adapun rukuk, sebagaimana kita tahu ini diantara kebiasaan orang mana, ya, Jepang atau mana, ya. Ketika bertemu dengan menundukkan, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Dan sudah disampaikan tadi bahwa ruku itu adalah, ya, ruku itu adalah salah satu ibadah juga, ya, salah satu ibadah, ya, dan ini dari bagian dari salat, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ayat Al-Qur'an, ya, warka'u ma'ar-raki'in, ya. Dan untuk Maryam juga warka'i ma'ar-raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku, maksudnya kerjakan salat bersama cara berjamaah, ya, kerjakan salatnya. Jadi ruku, ya, atau sujud ini termasuk dari ibadah yang tidak boleh ditujukan pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau hakikat ataupun maksud dari sungkem ada seperti itu, ya tentu tidak diperbolehkan, ya. Jadi ada minimal rukuknya, atau bahkan kalau takut sujud, ya, ini lebih mengerikan lagi, ya, tidak diperbolehkan, ya. Dan ini berarti termasuk dari kesyirikan, bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seperti itu, sampai seperti itu, maka tidak diperbolehkan, ya. Wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan masuk ke Ustadz, mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin ini yang penanyanya ini baru gabung Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Dari manakah asal usul pembagian 3 tauhid itu Ustadz? Dan bagaimana metode menyimpulkan 3 tauhid tersebut Ustadz? Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz. Baik, ya. Barakallahu fiik. Tadi sudah kita sampaikan, ya, masalah ini di awal pembahasan, bahwa masalah tauhid memang sebagian ulama ada yang menyebutkan tauhid itu terbagi 2, ada yang menyebutkan tauhid terbagi 3, ya, yang itu kembali kepada satu hal, intinya sama. Yang kemudian bagaimana cara menyimpulkannya sudah kita sampaikan, bahwa itu dengan istilah dalam istilah usul fikihnya, istilah syariatnya adalah dengan al-istiqra', ya. Istiqra' itu berarti mempelajari secara totalitas, ya, secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW, yang kemudian bisa diambil, ditarik kesimpulan tersebut, ya. Ya. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan tadi, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Selain Al-Qur'an yang kita ketahui ada masalah hukum-hukum, kemudian ada kisah-kisah, ya, maka banyak di situ, ya, berkaitan dengan masalah tauhid, ya. Itu tidak lepas. Kita ambil contoh dalam surat Al-Fatihah, ya. Seandainya kita ayat yang pertama, contohnya kita ambil ayat pertama, ya. Seandainya kita ambil ayat yang pertama, contohnya Alhamdulillah rabbil alamin, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini pujian ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin, ya. Nah, ini pujian hanya pada Allah, di sini terkandung padanya tauhid uluhiyah, ya, bahwa kita dalam memuji, pujian pada Allah yang hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang memiliki pujian-pujian yang baik, yang kita tidak boleh memuji dengan pujian yang sempurna kecuali hanya pada Allah semata, maka ini kembali kepada Allah, ya. Di satu sisi itu pun ada rububiyahnya, ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbil alamin, Rabb atau Tuhan pemilik
ya, semesta alam, ya, maka itu terkandung padanya Rabb, ini berarti rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkandung padanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menguasai alam semesta ini adalah Allah, yang memiliki alam semesta ini adalah Allah, ya. Nah, ini dari sini kita tahu. Di situ pun ada tauhid asma wa sifat karena Rabbul Alamin, demikian pula Allah ini adalah nama Allah, ya, dua nama dari nama Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, ya, atau Ar-Rahman ini yang maha luas rahmatnya, ya. Ar-Rahim yang maha penyayang, ya, yang maha luas rahmatnya dan maha penyayang. Nah, ini di situ ada tauhid al-asma wa sifat, ini merupakan dua nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di situ ada rububiyah, ya, rububiyah. Karena Allah itu memiliki sifat rahmat, ya. Allah memiliki sifat rahmat, dan rahmat Allah itu luas, mencakup seluruh makhluknya, baik yang mukmin atau yang kafir, ya. Hanya saja rahmat Allah di akhirat itu hanya ditujukan pada orang yang beriman saja, ya. Ini Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin, ya. Malik Yaumiddin ini yang menguasai hari pembalasan, ya. Di sini ada nama Allah Subhanahu wa taala di situ, yaitu Malik, ya. Dalam sebuah qiraah dibaca dengan Malik pendek, ya. Malik Yaumiddin. Ya, ini intinya adalah ada nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ar-Rahmanir Rahim adalah dua nama Allah, berarti asma wa sifat, demikian pula Malik Yaumiddin juga terkandung padanya asma wa sifat, ya. Hingga akhirnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini berarti uluhiyah di sini, ya. Hanya kepadamu semata kami beribadah, dan hanya kepadamu semata kami mohon pertolongan, ya. Ini menunjukkan tentang uluhiyah Allah, bahwa ibadah itu hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh kepada selainnya, dan seterusnya, ya. Ini nanti akan kita dapatkan, ya, sampai surat-surat yang lainnya. Kalau kita kupas, ya, maka tidak lepas dari tauhid ini, ya, ketika memang berkaitan dengan masalah akidah. Yang berbeda ketika mungkin masalah hukum, masalah kisah, ya, maka itu beda lagi. Meskipun terkadang ketika menjelaskan tentang kisah atau tentang hukum, ya, Allah tidak lepas mengakhiri dengan nama-nama Allah, ya. Al-Aziz, As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir, atau yang lainnya, ya. Dan itu berarti apa? Ada tauhid uluhiyah di situ. Ada tauhid asma wa sifat di situ. Ya, yang kemudian terkandung pada nama itu ada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, intinya secara realita tidak bisa diingkari, ya. Mau dikatakan bahwasanya mau digunakan istilah tauhid terbagi menjadi 3 atau tauhid terbagi menjadi 2, atau seandainya tidak ada istilah tersebut, intinya, ya, bahwa dakwah para nabi dan rasul itu ya kepada hal inilah, ya, dan secara khusus kepada tauhid uluhiyahnya. Jadi ini bukan termasuk perkara yang baru dalam agama, ya. Mau dikatakan itu termasuk seandainya tidak kita gunakan istilah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya, tetap seseorang pasti ketika membahas masalah itu, ya, akan meyakini hal-hal tersebut, tidak bisa tidak bisa mengelak dia darinya. Ya, jadi pembagian ini untuk memudahkan baginya untuk mengklasifikasikan ayat-ayat ataupun hadis-hadis, ya, termasuk hal-hal yang penting yang lain seperti dakwah para nabi dan rasul, ya, itu dalam hal apa, apakah tauhid rububiyah atau uluhiyah dan sebagainya. Intinya dengan adanya hal tersebut maka dia akan mengetahui banyak hal, ya, insyaallah. Nah, itu sedikit secara faedahnya juga. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan antum dan keluarga tetap istiqomah. Izin bertanya Ustaz, apakah pamer ibadah yang dahulu pernah dilakukan termasuk riya dan dapat menghilangkan pahala ibadah tersebut Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Bagaimana? Apakah pamer? Ya, pamer ibadah Ustaz yang dahulu pernah dilakukan termasuk riya dan dapat menghilangkan pahala ibadah tersebut. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma amin. Semoga Allah mengabulkan doa baik antum untuk kita semuanya, ya, serta keluarga kita semuanya. Allahumma amin. Pamer ibadah, ya, atau riya, ya, itu adalah bentuk dari kesyirikan, ya. Dan Rasulullah SAW takutkan, ya, yang sudah kita singgung tadi hadisnya, inna akhafu alaikum asyirkul asghar, ya. Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, ya. Ketika ditanya apa itu ar-riya, yaitu riya.
kemudian disebut juga sebagai syirik asyirkul khafi, syirik yang terselubung. Ya, karena memang tidak mudah mendeteksi syirik tersebut. Ya, terkadang kita lalai karena memang hati kita ini ingin bagian yang banyak. Ya, puas ketika dipuji, puas ketika disebut dermawan, puas ketika namanya dituliskan di papan pengumuman sebagai orang yang paling banyak nyumbang masjid dan sebagainya. Itu hati kita pengennya seperti itu. Ya, nah kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ana aghna syuraka an syirki." Aku itu sekutu yang paling tidak, atau aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ya, faman asyraka fihi ghairi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang faman amila amalan asyraka fihi ghairi ma'i taraktuhu wa syirkah. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, dia melakukan sekutu, ya, menyekutukan aku pada amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan dirinya dan tinggalkan kesyirikannya atau sekutunya. Ini juga ya, menunjukkan hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa riya itu sangat-sangat tercela. Ya. Hanya saja ulama menjelaskan, nah ini setelah mereka membahas secara totalitas ya, dengan al-istiqra, ya, hadis-hadis seputar itu, ayat-ayat seputar riya, ya, mereka menyimpulkan bahwa riya itu adalah yasirur riya, ya, riya yang ringan, itu adalah termasuk dari syirik kecil. Ya, adapun kalau riyanya orang-orang munafik, ya itu syirik besar, ya, karena mereka kalau sholat, ya malas-malasan, kemudian yura'unan nas, mereka riya, ya, mereka riya dalam sholat mereka. Nah ini riyanya orang munafik itu riya kelas berat. Ya. Nah, adapun yang yasirur riya yang ringan, ya, maka ini tergolong dari syirik kecil. Dan ulama jelaskan bahwa bedanya syirik besar dengan syirik kecil, ya, syirik besar itu menghapuskan seluruh amalan, ya. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Ibarat kemarau 10 tahun, ya, yang kering kerontang tanah ini, kemudian dengan hujan 1 jam aja, kemudian semuanya menjadi basah. Nah, ini kalau amal ibadah yang ditumpuk, ya, hingga 30-40 tahun, kemudian di akhir hayatnya dia dalam keadaan syirik pada Allah, na'udzubillah, ya, maka dia apa? Akan terhapus semua amalannya. Nah, itu syirik besar. Adapun kalau syirik kecil, ya, diantaranya riya tadi, ya, atau khususnya riya tadi, ya ini dia akan menghapuskan amalan yang dia lakukan pada saat itu saja. Ya, jadi kalau seandainya dulu pernah bersedekah, ya, ada niat riya, ya, maka amalannya itu yang terhapus. Ya. Dia pernah apalagi ya, mungkin sholat, ya, kemudian sholatnya itu tujuannya supaya dipuji oleh orang, dibaguskan bacaan Al-Qur'annya dan sebagainya, gerak-gerakannya dipanjangkan, sujudnya dilamakan, ya, maka yang akan terhapus hanya ya pahala dari sholat itu. Allah tidak menerimanya. Adapun pahala-pahala yang lainnya masih alhamdulillah masih selamat, ya. Sehingga tugas dia adalah untuk meluruskan kembali niatnya, ya, jangan sampai dia mengulangi riya tersebut. Ya. Dan saya sampaikan tadi ini tidak mudah. Ya. Dia syirik kecil tapi terselubung yang hati kita ini pengennya bagian banyak. Ya. Makanya kalau kita terus mengikuti hati kita, ya, sesuai dengan hawa nafsu kita, maka akan terus terjerumus ke dalam keburukan dan demi keburukan. Ya. Maka itu, ya, tugas kita adalah membimbing hati kita, ya, jiwa kita, ya, dengan Al-Quran dan hadis, ya, supaya tidak menyimpang, menyeleweng jauh, ya. Nah, jadi demikian penjelasannya, ya. Singkatnya berarti, ya, singkatnya bahwa syirik kecil, ya, yang terhapus adalah hanya amalan itu saja, ya, tapi amalan yang lainnya tidak mengapa, hanya saja dia hendaknya bertobat pada Allah. Sekecil-kecilnya syirik atau riya, tetap itu adalah lebih besar daripada dosa besar, ya. Lebih besar daripada dosa besar selain kesyirikan, ya. Makanya tugas kita terus memantau hati kita, jangan sampai beribadah, ya, karena riya, karena ingin dipuji oleh orang, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Berhubung sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz, silakan antum tutup Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baiklah para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, yang semua senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga dimudahkan untuk melanjutkan pembahasan dari buah tauhid di dunia dan di akhirat, ya, pada
pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita sampaikan pengumumannya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi